di sini untuk subscribe. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semua? Fantastis, luar biasa. Yes. Kami yakin semua yang di rumah dalam keadaan yang sehat. Oke, kita mau memulai ibadah kita, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kami mau dengar dulu yel-yelnya. Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih, aku diberkati. Amin. Oke, tepuk tangan semuanya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, sekalipun lewat virtual Tuhan, tapi kami yakin Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan rekaman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Goyang semuanya ya. Mari bertepuk tangan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Pinggang ke kiri, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama. Sekali lagi. Bersama-sama. Yeay. Adik-adik, kita akan lanjut pujian kita dengan dua tanganku mempunyai jari. Semuanya tepuk tangan. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dijentikan, mari puji Tuhan. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Duduk yang manis, tetapi kita akan sebelumnya memuji Tuhan. Lagunya ding dong ding dong.
kasih, hari ini kami sungguh berbahagia karena kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Dan saat yang terindah ini Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan, kami mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kami, dan kami tahu Tuhan Yesus akan memberikan kepada kami kekuatan sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati Kakak Meta yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hari ini kami pasti diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, sekarang saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Kak Meta akan bercerita tentang Daniel. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang Daniel. Tapi sebelumnya, ayo kita lihat video yang berikut ini. Daniel di Istana Babel. Pada zaman Raja Yoyakim di Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem. Sebagai hukuman Tuhan kepada bangsa Israel yang jahat, Tuhan mengizinkan Raja Yoyakim dan perkakas-perkakas rumah Allah untuk diserahkan kepada Raja Babel. Selain itu, Raja Babel juga memerintahkan untuk membawa para pemuda dari Israel yang berasal dari keturunan raja dan bangsawan, yaitu mereka yang pintar dan berbadan sehat. Mereka harus dibawa ke Babel untuk menjalani pendidikan selama 3 tahun lamanya sebelum nantinya bekerja pada Raja Babel. Pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada para pemuda Israel itu, yaitu nama dengan bahasa Babel. Di antaranya adalah Daniel diganti namanya menjadi Belteshazzar, Hananya diganti namanya menjadi Sadrak, Misael diganti namanya menjadi Mesak, Azaria diganti namanya menjadi Abednego. Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Mereka berketetapan tidak makan dan minum dari santapan raja yang sudah disiapkan untuk para pemuda yang sedang dalam pendidikan itu, karena makanan dan minuman tersebut dilarang dalam hukum Taurat. Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Tetapi, pemimpin pegawai istana itu takut dianggap bersalah oleh raja bila Daniel dan teman-temannya terlihat kurang sehat dibanding pemuda lain karena tidak memakan makanan yang ditetapkan raja. Daniel menawarkan untuk mengadakan percobaan selama 10 hari, di mana mereka hanya akan makan sayur dan minum air. Sesudah itu, pemimpin pegawai istana boleh membandingkan sendiri perawakan Daniel dan teman-temannya dengan pemuda yang lain. Maka Tuhan memberkati mereka dengan tubuh yang lebih baik, sehingga mereka boleh untuk tetap makan sayur dan tidak harus makan santapan yang ditentukan raja. Bahkan, Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan dan pengertian yang luar biasa. Raja yang bercakap-cakap dengan mereka mendapati bahwa mereka 10 kali lipat lebih unggul dari semua orang berilmu di kerajaan itu. Maka bekerjalah mereka pada raja. Oke, itu tadi video singkat yang kita lihat tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, hari ini yang Kak Meta mau bahas, yang Kak Meta mau kita renungkan sama-sama adalah tentang ketaatan 4 orang ini. Kan tadi kan diceritakan kalau raja itu mempersiapkan orang-orang hebat dari Israel untuk menduduki pemerintahan-pemerintahan di Babelonia, dipersiapkan untuk melayani raja. Dan mereka dipersiapkan hidangan-hidangan, mereka dipersiapkan hidangan-hidangan yang baik, hidangan-hidangan yang enak, hidangan-hidangan yang luar biasa. Tetapi mereka memilih taat sama Tuhannya. Mereka memilih makan sayur, mereka memilih minum air, mereka memilih jalan hidup taat kepada Allah Israel, yaitu Allah yang kita sama-sama sembah dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, Kak Meta mau kita belajar pada hari ini tentang hasil buah dari ketaatan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang kalau taat, orang kalau dengar-dengaran itu ada hasilnya. Sama juga dengan kalau kamu tidak taat, sama juga kalau kamu tidak dengar-dengaran, kalau anak-anak sekolah minggu tidak dengar-dengaran, ada juga hasilnya. Nah, sekarang kita mau belajar kalau kamu taat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ini taat sama Tuhan.
Sampai kemudian kalau kamu tahu cerita di Gua Singa, Daniel dibuang di Gua Singa, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi Tuhan tolong mereka, itu karena mereka menjadi anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar hari ini. Kak Meta mau ajar sama kalian. Kak Meta mau kita sama-sama merenungkan kalau kita menjadi orang yang taat, apa saja hasil yang akan kamu peroleh, apa saja kebaikan-kebaikan yang akan kamu dapat kalau kamu menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat kepada Tuhan. Yang pertama, di ayat yang ke-9, jadi pembacaan kita pada hari ini itu diambil dari Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Adik-adik kalau ada waktu di rumah yang baca Alkitab setiap hari, itu silakan tolong dibaca ya, Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Karena panjang, Kak Meta tidak akan baca semuanya, Kak Meta hanya akan baca poin-poin Kak Meta saja. Kak Meta, karena hari ini renungan Kak Meta adalah belajar dari ketaatan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita akan belajar apa hasil dari ketaatan mereka. Yang pertama, ayat yang ke-9 dari Daniel 1 itu berkata seperti ini. Ayat yang ke-9 bilang gini. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat 8 bilang begini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel memilih untuk taat kepada Tuhan, tidak menajiskan dirinya, dia memilih dengar-dengaran. Apa hasilnya? Ayat yang ke-9 bilang begini, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana raja itu. Yang pertama, kalau kamu menjadi anak-anak yang taat, maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari banyak orang. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka mendapatkan kasih sayang dari pembuat makanan itu ya, dari juru makan raja. Mereka disayang karena mereka anaknya dengar-dengaran, mereka anaknya taat. Sampai Raja Nebukadnezar juga itu sayang sama mereka, sama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Karena kenapa? Mereka taat. Kalau kamu jadi anak yang taat, kalau kamu jadi anak yang dengar-dengaran, maka kamu pasti akan menerima banyak kasih sayang. Coba lihat saya saja ya, kalau di rumah kamu jadi anak dengar-dengaran, kalau misalnya mama bilang, jangan buat itu nak ya, karena itu kalau kamu lakukan, nanti akan berakibat buruk buat kamu. Misalnya jangan lompat-lompat dari tempat tidur turun ke lantai, nanti kepalamu bisa benjol atau kaki kamu bisa sakit, begitu. Kamu dengar, kamu taat, oh iya mama tidak, iya mami tidak. Kamu menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran, kamu akan mendapatkan lebih besar lagi kasih sayang dari orang di sekitar kamu. Ya, mama kamu, orang tua kamu pasti mengasihi kamu. Tapi kalau kamu menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran, maka pasti orang-orang yang ada di sekitar kamu jauh lebih sayang, ya kan? Orang pasti bilang, iya tahu baiknya itu anak, dengar-dengaran. Iya tahu baiknya itu anak, dia patuh sama orang tuanya. Kalau orangnya bilang tidak, karena larangan orang tuanya itu bisa membuat dia bahaya kalau dia lakukan. Dan kemudian anak itu dengar, anak itu taat, pasti orang bilang, iya tahu anak baik ini, dan orang menjadi sayang. Begitu juga dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka taat, mereka dengar-dengaran kepada Tuhan, mereka disayang sama Tuhan. Ternyata bukan cuma Tuhan yang sayang, tetapi akhirnya juru makan raja, orang yang membuat makanan buat raja itu, bahkan Raja Nebukadnezar hari itu sayang sekali sama mereka. Kenapa? Karena mereka anak yang taat dan dengar-dengaran. Oke, jadi jadilah anak yang taat dan dengar-dengaran, maka kalian akan dikasihi dan disayang oleh banyak orang. Yang kedua, hasil yang kedua, ayat 17 bilang begini, kepada 4 orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Apa yang kedua? Yang kedua, kalau kamu menjadi anak yang taat, kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi anak yang taat, apa yang mereka dapatkan? Yang kedua, kalau mereka menjadi anak yang taat, Tuhan Allah mengaruniakan kepandaian kepada mereka. Lihat ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan berikan kepandaian, mereka menjadi orang hebat. Ayat 17 tadi bilang apa? Ayat 17 bilang diberikan pengetahuan, kepandaian dengan berbagai-bagai hikmat. Bahkan Daniel itu juga mampu mengartikan berbagai penglihatan dan mimpi. Mereka menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Orang kalau taat dengar-dengaran, ini adalah kehidupan kalian, kalau kalian taat dan dengar-dengaran, itu
kalian bisa pandai, bisa menjadi orang yang hebat. Karena apa? Allah mengaruniakan kepada kita kepandaian. Apalagi kalau kamu menjadi anak-anak yang taat. Contoh, mama bilang begini, ini kamu mau UTS, ujian tengah semester, belajar yuk, berhenti main game, jangan main game terus, belajar. Kalau kamu taat, kalau kamu dengar-dengaran, oh iya deh, berhenti dulu main game, nanti setelah UTS baru saya main game lagi. Setelah UTS baru saya main lagi dengan teman, saya konsentrasi dulu belajar. Waktu kamu belajar, kamu berdoa, Tuhan akan mengaruniakan kepada kamu kepandaian. Karena kamu dengar-dengaran, karena kamu taat. Ayo sekolah yang rajin, mau sekolah online kah, mau sekolah offline kah sekarang, ayo sekolah yang rajin, kamu taat, kamu dengar-dengaran, kamu sekolah yang rajin, kamu sekolah yang baik, maka Tuhan akan memberikan kepandaian buat kamu. Jadi adik-adik belajar seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjadi anak yang taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan mengaruniakan mereka kepandaian. Ya, itu yang kedua. Yang pertama, mereka mendapatkan kasih sayang dari banyak orang. Yang kedua, Allah mengaruniakan kepandaian karena mereka taat. Yang ketiga, yang terakhir, apalagi yang terakhir? Ayat yang ke-19 bilang seperti ini. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Yang ketiga, yang terakhir, apalagi hasilnya kalau kamu taat. Hasilnya kalau kamu taat, kamu akan menjadi orang yang dipercaya melakukan hal yang besar. Orang yang taat, orang yang setia, orang yang hidup benar. Kalau dia taat sama perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan dia perkara yang besar. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka taat kepada Tuhan dalam perkara yang kecil, dalam perkara makanan dan minuman. Mereka taat sama Tuhan, dan apa hasilnya? Tuhan memberkati mereka dengan perkara-perkara yang besar. Mereka menjadi orang hebat, orang luar biasa di luar sana. Karena itu Kak Meta mau kasih tahu, kalau kamu mau jadi orang sukses ke depan, kalau kamu mau jadi orang berhasil ke depan, kalau kamu mau menjadi orang hebat ke depan, kamu harus taat. Lakukan semuanya dengan baik, lakukan semuanya dengan benar, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, seperti yang orang tua kita ajarkan. Lakukan dengan taat, lakukan dengan benar, maka hari ke depan, percayalah, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera buat kalian. Rancangan yang mendatangkan hari depan penuh pengharapan dengan kalian. Kalau kamu menjadi anak yang taat, anak yang setia, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, kamu akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Itu tadi 3 hal kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau hasil dari ketaatan adalah, yang pertama, mereka mendapatkan kasih sayang banyak orang. Yang kedua, Allah mengaruniakan kepandaian kepada mereka. Yang ketiga, mereka menjadi orang yang dapat dipercaya melakukan hal yang besar. Ya, kita lakukan ini dan biarlah kalian menjadi anak-anak hebat ke depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, Kak Meta mau kasih kuis dulu ya. Kuis kita pada hari ini untuk kelas balita dan kelas kecil. Untuk kelas balita dan kelas kecil, dengarkan ini. Sebutkan nama tokoh Alkitab yang dilempar ke gua singa. Ya, oke, tadi Kak Meta ada singgung sedikit, ada yang dilempar ke gua singa. Sebutkan nama tokoh Alkitab yang dilempar ke gua singa. Ceritanya ada di kitab yang kita baca ini ya, di kitab Daniel. Sebutkan nama tokoh. Kelas pertama, sebutkan nama 4 tokoh anak muda hebat dari Israel yang kita baca hari ini. Sebutkan 4 tokoh anak muda hebat. Jadi tadi ada 4 tokoh yang kita pelajari, yang mereka taat kepada Tuhan, tidak mau melakukan yang najis di hadapan Tuhan, mereka melakukan apa yang benar. Sebutkan 4 tokoh ini ya. Kemudian untuk kelas besar, itu tadi untuk kelas pertama. Untuk kelas besar, cari di kitab Daniel pasal yang pertama. Cari di kitab Daniel pasal yang pertama. Sebutkan nama lain Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebutkan nama lain Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kamu bisa dapat itu di Daniel 1. Kalau kamu baca di Daniel 1, ada ayatnya disebutkan Daniel itu namanya siapa, Sadrak itu sebenarnya namanya siapa, Mesak itu sebenarnya namanya siapa, Abednego itu namanya siapa. Sebutkan ya. Yang terakhir untuk kelas turun. Kelas turun, sebutkan 3 poin renungan Kak Meta hari ini.
sebutkan 3 poin renungan Kak Meta hari ini. Oke, semuanya tolong divideokan dan kirim ke grup sekolah minggu ya. Kak Meta tunggu sampai jam 4 sore. Silakan kirim di grup sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan seperti mereka, sehingga kami boleh dipercaya banyak orang, kami boleh dikasihi banyak orang, kami boleh menerima kepandaian yang daripada Tuhan, dan kami dipercayakan melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, semuanya tentunya kita diberkati hari ini dengan puji-pujian dan tentunya dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya Kau padamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Berdoa mengakhiri pada kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah hari ini, kami boleh memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan kepadamu dan mempermuliakan nama-Mu. Jadikan kami anak-anak yang taat Tuhan, jadikan kami anak-anak pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kegiatan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan, dalam sekolah kami, dalam kampus kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, semuanya berkenan kepadamu dan mempermuliakan nama-Mu. Hikmat daripada Engkau menjadi bagian kami Tuhan. Nilai-nilai kami boleh mempermuliakan nama-Mu, nilai-nilai kami boleh membanggakan orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami Tuhan dalam segenap apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami mengakhiri ibadah kami ini. Haleluya. Sekarang adik-adik di rumah, marilah kita mengangkat tangan kita, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menjadi bagian kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Minggu depan kita ketemu di gereja ya.